kemudian yang kedua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man barang siapa asbaha yang bangun pagi harinya layanwi dia tidak berniat adzulma untuk berbuat dolim ala ahadin kepada seseorang ghufira lahu ma jana, maka orang tersebut akan dimaafkan oleh Allah. Ma jana itu apa-apa yang dilakukan. Waman asbahayan wi nusratul madlum, barang siapa yang bangun di pagi harinya dia sudah mempunyai niat untuk menolong orang yang terdolimi, wa qadha al hajati, ya betul ya, dan memenuhi hajat kebutuhan. Barang siapa esok hari ia berniat tidak itu nusrotal ya? Lain, ya, bukan nusrotul ya? bukan. Nusrotal. Sebab di sini doma, kan waqodo ya. Nusrotal, waqodo hajatil muslim, dan jadi barang siapa yang pagi harinya ini mempunyai niat untuk menolong orang yang terdolimi atau mencukupi hajat seorang muslim, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka orang tersebut diberi pahala seperti pahalanya orang haji yang mabrur. Luar biasa nih. Ini untung orang ka ajri umrotin mabruratin. Kenapa umroh daripada umroh? Siapa orangnya yang bangun pagi-pagi Ya. tidak punya niat, orang dua niat untuk mendolimi orang, maka akan dimaafkan dosanya. Ya. Tapi kan malam-malam saya diberi video sukike dilabrak ngasuk, lah nyong tangi turun nyong ngasuk aku labrak sukike, lah nyong priwe. Salah. Berarti nyong Salah. Orang gufiro lahum. Jadi begini Bu. Tapi ini tidak perlu kita share di grup, karena grup itu orangnya kompleks ya. Ini hanya kita kan sudah bicara, sudah komitmen dari awal ngaji kita itu adalah untuk diri kita, bukan untuk apa-apa. Jadi begini, belum tentu seorang sugi itu di saat kita punya niatan ngesuk kita tak balas dah, ternyata di malam itu ternyata orangnya ini adalah katakanlah taubat atau apa, sedangkan kita itu masih punya pikiran akan membalas besoknya, maka kan dosanya dia kembali ke kita. Seperti dosa maring aku, duitnya maring kae. Ya, gitu. Jadi suka mingkem. Jadi begini, kalau kita tuh bicara tasawuf ya, kita itu tidak boleh mengatakan atau menyalahkan orangnya. Orangnya itu tidak boleh kita salahkan. Yang kita salahkan itu adalah perilakunya. Sebab apapun orang itu, sejelek apapun orang itu, ada yang menciptakan. Maka ketika kita itu tidak setuju dengan orangnya itu, maka kita secara tidak langsung akan menyalahkan zat yang menjadikan orang tersebut. Berarti membenci orang nggak boleh itu? Sebetulnya nggak boleh. Kita yang boleh itu membenci kelakuannya. Karena kalau kita membenci kelakuannya, itu perintahnya Allah. Amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Aku seneng banget karo suke kusik. Itu nggak boleh di hadapan suami lagi. Jenenge bertentangan karo hati nurani. Katakan yang sejujurnya. Bu, sing paling melu aku. Sesuk kange melek nyuwun nang Gusti Allah ndongakne panitia muktamar, kan didolimi. Jadi istilahnya senangnya jangan terlalu senang,
benci juga jangan terlalu benci. Ya. Sedang Kalau saja. itu sudah ditulis oleh Rasul kan begini, habibaka haumama fa inna habibaka yaumama wa baghidoka yaumama fa inna baghidoka haumama. Cintailah orang itu yang sedang-sedang saja, sebab suatu saat orang yang engkau cinta itu akan bisa menjadi musuh. Dan musuhilah orang itu yang sedang-sedang saja, sebab suatu saat orang yang engkau benci itu akan menjadi cinta kepada. Bisa jadi Sugih itu akan membela umat. Iya. Sekarang nggak usah Sugi nang Banyumas be. Abbas. Itu direkam lo ya, tak sampaikan ya. Ya, itu. Tapi ini tidak dipergerakan ya. Kalau kita bicara di pergerakan ya harus. Kalau orang bicara pergerakan itu ya Nggak jadi cinta Sugi. Iya. itu seperti itu. Saya ingat ayat itu, kholako bedanya dengan ja'ala. Ya. Ya, Iya, sama Fatoro kalau ya. kholako itu sudah pasti. Iya. Makanya kita nggak boleh menjelekkan orang yang suwing, dasar suwing. Karena itu kholako, berarti kan ciptaan Allah. Tapi ja'ala itu bisa berubah. Aduh, kita harus Ini mengulang ada- kecap. Apa namanya? Iya. Kan di sini di waman asbaha la yanzul ma'ala ahadin ghufira lahu ma jana. Kan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya orang ini tidak akan dapat dosa kecuali sampai melakukan. Ya. Nah, ini bagaimana cara menyingkronkan dengan hadis ini? Ya. Ini kan hanya niatan tok kan Ya. gitu. Ya. Maka dimaafkan oleh Oke, justru hadis itu adalah menguatkan. Di situ kan begini. Barang siapa yang sudah niat baik terus belum sempat barang siapa yang niat baik kemudian melaksanakannya, maka dia mendapat 2 pahala. 1 pahala niat dan yang kedua adalah pahala melaksanakannya. Barang siapa punya niat baik tapi tidak melaksanakannya, maka dia mendapatkan 1 pahala, yakni pahala niat. Barang siapa yang niat jelek tapi tidak jadi dilakukannya, maka dia mendapatkan pahala, yakni tidak jadi melakukan kejelekan. Barang siapa yang niat jelek dan melakukan jelek, dia hanya dapat dosa 1. Nah, ini berarti apa? Menguatkan hadis yang pagi-pagi niat saja, niat, tapi dilalah awannya terpaksa dolim. Ini kan pagi sampai siang dia sudah dapat pahala nih. Nah, cuma siangnya dilalah kesandung, dilalah ke kerak, ke Kepegang, iya. OTT. Nah, Jangan ngomong OTT. kata-kata dulu kalau OTT jangan langsung slono. Iya, harus diingatkan Bilang dulu, ngomong nek nih arep OTT kowe. Minimal di real ya. Direkam loh. Baru Di 2024 ya. Baik nanti. Ada pimpinan Basnas loh di Ya. sini. Gus, sedikit Gus. Ya. Nah, kalau dibacanya itu sedikit, tapi sedikit kita bahas. Itu di situ disebutkan ada akhbar, ada atsal. Ya. Kalau ini versinya Syekh Imam Nawawi ya. Kalau di Kemenang itu istilah hadis itu kan ada hadis, ada khobar atau akhbar, ada atsal. Kalau hadis itu jelas dari Nabi, kalau khobar dari sahabat, kalau atsar itu dari tabiin kan kayak gitu. Ya, ya. Itu menurut versi Kemenang. 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 Kemudian kok di situ kok seperti itu apa? Hanya sebuah perbedaan istilah tidak sangat penting ataupun apa itu. Ya. Kemudian hadis dilihat dari segi jumlah perawinya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis aziz. Hadis dilihat dari segi yang sahih dan tidaknya, ada hadis sahih, ada kualitas ya, itu namanya kualitas sahih, dhaif ataupun hasan. Nah, itu alasannya apa? Kenapa di situ akhbar termasuk bagian daripada hadis? Ya. Jadi begini. Di sini sudah diberi kata-kata wanakni, apa yang dikehendaki oleh Kiai Musonif
dan yang ditulis oleh Kiai Musonef ini adalah satu paket. Berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh banyak orang atau di mustalah hadis itu mendefinisikan secara umum. Maka apa yang ditulis oleh Kiai Musonef di sini itu hanya dua. Kalau tidak hadis, ya makolahnya ulama. Maka langsung dibedakan. Kalau itu hadis, maka dikategorikan khobar. Kalau nanti pendapatnya ulama atau para ulama dikatakan asar. Tidak, ini hadis begini. Ini nanti kalau asar sahabah begini, asar ulama begini, tidak ada. Langsung di-cut oleh Musonef ini hanya ada dua, yakni adalah ya itu tok. Ini tidak membagi kalau hadis itu begini itu tidak. Sebab kalau nanti kita bicara itu, banyak ini yang kurang pas. Tapi di sini Kiai Musonef sudah luar biasa, sudah memagri wanakni. Ini adalah apa yang iya betul wanakni. Dan ulama-ulama dulu itu luar biasa menjaga, menjaga kehati-hatian. Ya. Rasa Terus Keilmuannya. rasa anfaknya itu luar biasa. Tidak ada ulama-ulama dulu itu yang istilahnya ilmunya itu dijual belikan, nggak ada. Berarti ora ono ngatur ning Basnas ning ora ono. Sekarang itu mohon maaf ya. Sekarang itu kita itu walaupun toh beralasan hukum, itu jelas ada tulisan dilarang memperbanyak tanpa seizin. Nulis. Mohon maaf, Pencipta. ini secara tasawuf egonya sudah tinggi. Jadi bahasa-bahasa yang tulisan terakhir Al-Faqih. Nah, Ya. iya. Iya kayak gitu hanya saduran dari Iya. pusat padahal kepentingannya beda Iya, ya. itu luar biasa. Enggak Nggak ada kayak dulu ya. ulama-ulama dulu ngarang kitab yang sedemikian itu enggak ada yang dilarang memperbanyak. Tapi nek didol oleh mbok. Ya, lah sing kadul iki. Lanjute iki. Ulama-ulama mutakodim ya. Terus Mutakodim tunggal, ya, Bos. bahaya. Mutakodim tanggung Terus panik. sekarang yang bisa dilakukan buhasana. Jadi sing penting yayasan apa bae sing penting aja nggo bintang 9 ki. Apaan gue? Nah, tanglet niku. Oh, rahasia berarti ya. Nah, ini maka ketika kita membicarakan pada makalah yang pertama ini dari As-Sunai ini yang bisa kita ambil bahwasanya apa? Kita bangun tidur itu ketika kita mulai dengan husnudon, maka hidup kita itu akan tenang. Tetapi ketika kita bangun tidur itu sudah dimulai dengan suudon, maka hari itu hidup kita akan tidak tenang. Berarti begitu bangun pagi, Begitu bangun itu setelah baca doa husnudon. langsung Positive niatkan. thinking bahasanya adalah itu. Ya itu. Nah, ini jelas man asbaha layan wi adzulma. Itu langsung jelas. Asbaha ini kan berarti Asbah itu isim tafdil. ya af'al tafdil kan. Ya, Masuk itu. banget Berarti ya. iya itu Tange melek aja tange turu. Iya. wis tangi turu maneh ya. Iya. On waqala lan dawuh sapa Nabi alaihi salam ahabbul ibad ilallah taala anfa'un nas linnas. Nah ini ahabbul ibad orang yang paling dicintai oleh ilallah oleh Allah anfa'un nas linnas. Oh, bukan Adalah, karunas gitu ya. Orang yang paling bermanfaat, manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Wa afdalul a'mal, sedangkan amal yang terbaik, yang terutama idkhalus surur ala qalbil mukmin, yakni menjadikan orang lain itu Terakhir iki cocok aku. bahagia. Domleng Basnas aku. Bayarilah hutangnya orang mukmin. Tapi bayari aku teman-teman.